Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TKA Matematika pada buku Ekspres TKA Matematika dari Erlangga untuk jenjang SMA. Pada kesempatan kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang data dan peluang, lebih tepatnya pada materi peluang. Kita langsung ke soalnya saja. Ibu mempunyai dua dompet. Dompet pertama isinya 4 lembar uang 100.000 dan 6 lembar uang 50.000. Mungkin kita tulis dulu informasinya. Pada dompet yang pertama ibu punya 4 uang lembar 100.000, kita pakai S saja simbolin ya. Kemudian untuk yang 50.000-nya kita simbolkan jadi L, 50 gitu ya. Kemudian pada dompet yang kedua berisi 3 lembar uang 100.000 dan ada berapa ini? Dan 4 lembar uang 50 ribuan. Jika si kakak meminta uang pada ibu sebesar 200.000, ibu akan mengambil uang pada salah satu dompetnya secara acak. Peluang ibu mengambil uang pecahan 100.000 rupiah dan 50.000 rupiah senilai 200.000 rupiah adalah gimana? Oke, kita totalin dulu ya. Di sini berarti ada jumlah uangnya itu, di sini dompet pertama itu ada 10 uang ya. 10 lembar. Kemudian yang kedua itu ada 7 lembar. Kemudian katanya si kakak mau minta uang 200.000 sama ibu. Makanya si ibu akan ngambil uang dari si dompet yang mana. Peluangnya bagaimana ketika uang pecahannya itu harus 100.000 dan 50.000. Nah, di sini kan kalau misalkan mau mengambil akan mengambil 200.000 rupiah, akan ada kemungkinannya ada apa aja. Kemungkinan yang pertama, nanti kombinasi uangnya itu 2 lembar 100.000 dan 0 lembar 50.000. Yang kedua, kemungkinannya itu 1 lembar 100.000 dan 2 lembar 50.000. Yang ketiga itu 0 lembar 100.000 dan 4 lembar 50 ribuan. Tapi kan katanya si soalnya mintanya itu peluang ibu mengambil pecahan 100.000 dan 50 doang. Berarti ini tidak memenuhi karena harus dua-duanya ada. Ini juga tidak memenuhi. Berarti kemungkinannya hanya ada ini teman-teman. Jadi soalnya lebih gampang ya kalau hanya ada satu kemungkinan. Kemungkinannya cuma ada satu. Jadi kita coba untuk cari dulu peluang dari pengambilan ini ya. Cara mengambil dompetnya. Ini cara memilih dompetnya dulu. Untuk memilih dompetnya, karena di sini ada 2 dompet, otomatis peluangnya cuman yaitu setengah ya, 1:2. Karena ada pilihannya tuh ya, kalau nggak ngambil dompet 1 ya pasti ngambil dompet yang kedua. Jadi cuma ada setengah. Kemudian kita tinggal pilih cara mengambil. Kemudian cara mengambil atau banyaknya cara mengambil uang di dompet 1 itu kita bisa ambil peluangnya itu dengan kita kan mau ngambil 3 lembar uang ya, karena kita ini kan ngambil 3 lembar ya di sini. Kita ambil 3 lembar dari ngambil 3 lembar dari total uangnya itu dompet pertama itu 10 lembar ya, ambil 3 dari 10. Kemudian kita mau ngambil 1 lembar dari total uang di dompet 1 yang 100.000, maka ambil 1 dari 4 dan dikali dengan ambil 2 dari 6 gitu ya. Kita dari sini ya informasinya teman-teman ya. Nih ini kan dari 1, ambil 1 dari 4, ambil 2 dari 6 gitu loh ya. Maka tulis di sini, ambil 3 dari mana, kan kita totalnya ada 3. Dari total uang di dompetnya itu ada 10. Gitu loh. Oke, tinggal kita hitung. Kita hitung kombinasi dari 1 dan 4 itu dapat 4 ya. Kemudian kombinasi 6 dan 2 itu 15 dibagi dengan 120. Maka hasilnya adalah 60/120 sama dengan 1/2 gitu. Teman-teman pada hafal nggak rumus dari kombinasi? Barangkali nggak hafal, coba saya tuliskan dulu di sini ya. Rumus kombinasi itu sama dengan ini, misalkan n, ini r ya, maka sama dengan n faktorial per n min r
faktorial dikali R faktorial gitu ya. Kita lanjut ya. Kemudian kita coba hitung cara mengambil uang di dompet yang kedua. Kalau ngambil uang di dompet kedua otomatis totalnya berubah teman-teman. Yang tadinya 10 kita berubah total jadi 7. Berarti kita mau ambil masih sama ya, kita ambil 3 lembar uang dari 7. Kemudian kita mau ambil 1 untuk yang atasnya dari total 3. Dan kita mau ambil 2 dari 4 dari yang ini ya. Nah gitu. Maka tinggal kita hitung hasilnya. Kombinasi 3 dan 1 itu 3, kombinasi 2 dan 4 itu sama dengan 6 dibagi dengan 72 ya. Kombinasi 37 bukan 35 harusnya, sorry, 35. Oke, berarti hasilnya adalah 18/35. Oke, paham ya. Kemudian kita lanjut tinggal untuk mencari total semuanya ya. Yang pertama itu kan kita punya berarti total pengambilannya itu, berarti kalau mau ngambil total ya, untuk pertama itu kan katanya yang ini peluang mengambil uang di dompet 1 kan setengah. Jangan lupa dikali dengan cara mengambil dompetnya itu sendiri kan, maka dikali setengah juga, ditambah dengan 18/35. Tapi jangan lupa dikali juga dengan cara mengambil dompet itu sendiri. Peluang cara mengambil dompetnya itu setengah juga, maka hasilnya ada setengah kali setengah 1/4 ditambah dengan ini 18 bagi 2 itu 9 ya, 9/35. Kita samakan penyebutnya, jadi 35 kali 4 itu 140, ini jadi 35 ya, ditambah 36, jadi sama dengan 71/140. Berarti jawabannya adalah yang B ya, gitu teman-teman ya. Berarti di soal nomor 6 ini sudah termasuknya soal HOTS ya, jadi mungkin agak lumayan untuk cara pengerjaannya. Nggak susah sih sebetulnya, tapi mungkin membutuhkan cara berpikir yang lebih kompleks saja sih, gitu ya. Saya lanjut nomor 7, saya rapikan dulu. Sebuah perusahaan swasta berencana memilih pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan atau diklat. Ada 5 calon pegawai laki-laki, 5 ya, diingat-ingat ya. Kita tulis dulu aja deh biar teman-teman kita tahu bahwa laki-lakinya ada berapa gitu ya. Laki-lakinya ada 5 dan terdiri dari 3 personalia, saya singkat P, ditambah dengan 2 orang HRD, H ya. Kemudian kita punya perempuan, kita singkat jadi PR aja ya. Perempuannya ada 3 yang terdiri dari 1 orang personalia dan 2 orang HRD gitu ya. Jadi total orangnya di sini ada 8 ya, ada 8 orang. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Kemudian dia akan dipilih. Peluang pegawai yang dipilih mengikuti diklat adalah laki-laki dengan syarat bagian dari HRD. Ya teman-teman ya, ada kata-kata yang di highlight kayak gini. Itu otomatis kita bisa gunakan peluang bersyarat ya. Peluang bersyarat itu rumusnya sama dengan P A dengan syarat B itu sama dengan peluang dari A iris B dibagi dengan peluang si B yang sebagai syarat gitu loh. Jadi kalau konteksnya yang kita kerjakan ini berarti dia harus laki-laki dengan syarat HRD. Maka otomatis kita simbolkan A sebagai laki-laki aja ya. Kemudian yang B-nya sebagai HRD untuk mempersingkat penulisan aja sih sebetulnya. Soalnya kalau pakai penulisan laki-laki dan HRD kayaknya terlalu panjang. Jadi coba kita singkat. Kalau sudah tinggal kita hitung P A syarat B itu sama dengan PA iris B dibagi dengan peluang dari B. Maka kita tinggal hitung. Dia mau ngambil laki-laki dari total orangnya itu 8, maka kita tulis
5/8. Untuk yang ininya ya, berarti kita ini dulu deh, kita pecah dulu. Kalau irisan itu kan kita bisa cari peluang dari A dikali peluang dari B gitu kan ya. Gitu maksudnya. Jadi kalau misal mau ditulis kayak tadi juga boleh, kalau enggak langsung aja nggak apa-apa. Kita langsung aja nggak apa-apa deh. Di sini kan kita mengambil laki-laki dari total orang itu 5/8. Berarti 5 kita bisa tuliskan 5/8 dikali dengan HRD. Berarti kita cari HRD. HRD itu ada berapa total HRD? Total HRD itu di sini yang laki-laki ada 2 ya. Kita ambil 2 HRD dari totalnya itu sama dengan total laki-laki ya. Total laki-lakinya kan sama dengan 5, berarti 2/5 dibagi dengan total ini ya, dari peluang ini, dari peluang orang itu NS-nya 8, kemudian kita mau ambil dari total HRD. Total HRD kan 4 di sini, 2 tambah 2 ya. Gitu. Jadi nanti kita hitung, di sini 5-nya habis jadi 2/8 ya. Di atasnya, bawahnya juga jadi 4/8. Sehingga peluangnya akan sama dengan 2/4, 8-nya kita coret, maka akan sama dengan setengah ya. Berarti jawabannya adalah, wait, belum selesai. Katanya bentuknya itu A per B, berarti kita udah dapat nih, A-nya berarti sama dengan 1, B-nya sama dengan 2. Otomatis kita cek satu-satu ya. Oke, berarti kalau menurut pernyataan 1, A ditambah B itu berarti 1 tambah 2 itu sama dengan 3 ya. Berarti pernyataan 1 itu betul. Kemudian yang kedua, 2A ditambah B sama dengan 2 dikali 1 tambah 2 sama dengan 4. Di sini sama dengan 9, berarti ini salah. Tidak perlu dituliskan. Ini 4 ya harusnya. Ini berarti salah. Yang ketiga, itu A ditambah 2B sama dengan 6. Kalau kita hitung berarti 1 ditambah 2 dikali 2 itu sama dengan 5. Tidak sesuai, berarti salah. Yang keempat, 3A ditambah B sama dengan 3 kali 1 tambah B-nya 2 sama dengan 5. Tidak sesuai juga. Yang kelima, itu 1 A ditambah 3B, saya tulis dulu ya. 1 ditambah 3 dikali 2 sama dengan 7, berarti benar. Jadi menurut kesimpulan yang tadi, nomor 7 itu jawaban yang tepat adalah di pernyataan 1 dan pernyataan ke-5. Gitu. Gampang ya teman-teman ya, atau justru sulit buat teman-teman. Buat teman-teman yang masih merasa sulit, boleh tonton lagi, boleh. Dan jangan lupa juga ditanyakan mengenai apa yang tadi belum dipahami, boleh tanya teman-teman, jangan sungkan. Jadi kita sama-sama belajar aja. Gitu ya. Selanjutnya nomor 8. Dalam suatu populasi keluarga dengan 3 orang anak, peluang keluarga tersebut mempunyai paling sedikit 2 anak laki-laki. Paling sedikit ya, paling sedikit itu artinya minimal ada 2 anak laki-laki. Itu peluangnya berapa gitu kan ya. Oke, di sini dia ada apa ya, jenis kelamin itu kan ada 2 ya. Jenis kelamin itu kita bicara yang umum aja ya. Jenis kelamin itu ada 2. Kalau nggak laki-laki ya perempuan, berarti ada 2. Jadi kita bisa cari apa sih namanya, semestanya. Untuk mencari NS-nya sebetulnya kita bisa langsung aja, karena kan ini mirip dengan koin gitu loh. Kalau tidak gambar ya angka, otomatis kalau nggak laki-laki perempuan, otomatis karena di sini 3 anak, maka 2/3 yaitu sama dengan 8. Ini pasti jumlah atau banyaknya semestanya pasti 8. Tapi untuk mempermudah, mungkin kita cek dulu semestanya ada siapa aja ya. Semestanya itu adalah kita bisa cek semua jenis kelamin. Kita mungkinkan bentuknya laki-laki semua, laki-laki, LLP, L itu untuk laki-laki ya, P untuk perempuan. Kemudian LLP, kemudian ada LPL, kemudian ada PLL, ada LPP, ada PLP, ada apalagi PPL mungkin ya, kemudian ada PPP mungkin ya, PPP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ya, betul ya, berarti PPP. Nggak usah ada komanya sini ya. Oke, berarti ada 8. Ada 8 kemungkinan untuk
anak tersebut, keluarga tersebut punya anak 3 ya. Kemudian di sini jenis-jenis kelaminnya tuh kayak gitu susunannya. Kemudian peluang paling sedikit 2 anak laki-laki. Kalau misalkan 2 anak laki-laki minimal, paling sedikit 2 anak laki-laki itu berarti ada 2 kemungkinan ya. Minimal 2 anak laki-laki itu berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu hanya ada 2 laki-laki. Ada 2 laki-laki dan 1 perempuan. Otomatis di sini hanya ada, di sini berarti ada banyak kemungkinan ya. Ada 2L, ada L-nya 2 nih, ada LLP. Yang ini ya. LPL, kemudian apa lagi? LLP, LPL. Oh, cuma berapa ya? Oh ya, ada 3 ya berarti ya. Di sini ada LLP, LPL sampai LL. Berarti kita bisa tuliskan LLP, LPL dan PLL. Berarti di sini ada 3 kemungkinan, teman-teman. Dan ketika kemungkinan berikutnya, kalau misalnya minimal 2 anak laki-laki, minimal 2 anak laki-laki otomatis bisa juga 3-3-nya laki-laki. Maka ya cuma ada 1 kemungkinan ya, LLL. Berarti ini hanya ada 1 kemungkinan. Berarti totalnya akan ada 4 kemungkinan ya. Kemungkinan untuk anak laki-laki minimal 2, sehingga peluangnya itu tinggal kita bagi 4 dibagi totalnya itu 4 bagi 8, yaitu sama dengan setengah. Jawabannya adalah yang D ya. Gitu ya. Menurut saya sih gampang, tapi barangkali penjelasan saya kurang jelas, teman-teman bisa tanya ya. Barangkali saya belibet ketika ngomong, tanya aja teman-teman, jangan sungkan. Biar tadi yang dijelaskan itu bisa bermanfaat dan apa yang saya jelaskan juga bisa membantu teman-teman gitu loh. Jangan sampai saya udah capek-capek ngomong tapi nggak paham, tapi diam aja. Apa tanya aja, jangan sungkan ya. Oke, kita lanjutin nomor 9. Diketahui kejadian A dan B dengan PA gabung B sama dengan 3/4, PA komplement sama dengan 2/3, dan PA iris B sama dengan 1/4. Nilai dari PA iris B komplement adalah berapa? Oke, kita bisa mulai dari si pernyataan soal aja ya. Dia itu soalnya minta PA iris B komplement. Ingat ya, kalau irisan itu dikali maka jadi PA dikali dengan PB komplement. Maka kita bisa cari tuh nilai dari PA dan PB komplementnya. PA-nya kita bisa manfaatkan dari soal yang ini nih. PA komplement itu kan sama dengan 2/3. Otomatis kita bisa dapatkan nilai PA-nya sama dengan 1 dikurangi 2/3 sama dengan 1/3. 1 dari mana? 1 kan dari total semua kemungkinan. Peluang kan paling gede nilainya 1 kan. Jadi kemungkinan terjadinya sebuah peluang 1 dikurangi ketidakmungkinannya, yaitu 2/3. Jadi nilainya sama dengan 1 gitu ya. PA-nya udah dapat, tinggal kita dapetin PB komplementnya. PB komplementnya kita bisa dapetin dari mana? Bisa dapetin dari yang PA iris B aja teman-teman. PA iris B itu kan kita punya sama dengan PA dikali dengan PB kan. Gitu ya. PA iris B-nya udah dapat 1/4, PA-nya kita udah punya 1/3, PB-nya kita bisa cari. PB-nya berarti sama dengan 1/4, berarti 3/4 ya, kali silang aja ya. Berarti 3/4. Otomatis nanti PB komplementnya teman-teman itu sama dengan 1 dikurangi 3/4 sama dengan 1/4. Terus apa yang bisa dilakukan? Ya udah, tinggal kita langsung ke permintaan soal. Permintaan soal itu kan PA iris B komplement yang nilainya sama dengan PA dikali PB komplement. Udah ada semua tuh PA-nya kita punya sama dengan tadi PA-nya 1/3, PB komplementnya 1/4. Jadi dapat 1/3 dikali 1/4 which nilai sama dengan 1/12, yaitu jawabannya adalah yang A ya. Gitu teman-teman ya, gampang ya. Di soal nomor 9 ini gampang, tapi ada informasi yang nggak kepake sebetulnya, ini juga nggak kepake ya. Tapi nggak apa-apa ya, selama kebutuhan soal sudah terjawab ya nggak masalah juga. Ini mah hanya soal kok. Barangkali juga dia sebagai pengecoh yang kita nggak tahu ya, tapi kalau misalnya sudah kejawab ya udah, nggak usah dipusingkan ya. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 10. Suatu kardus berisi 12 lampu pijar dengan 10 lampu rusak dengan keadaan baik dan dengan 10 lampu dengan keadaan baik dan
Dua lampu keadaan rusak. Sorry. Ini sudah mabok kayaknya. Ini totalnya sama dengan 12 ya. Kemudian yang dalam kondisi baik itu sama dengan 10. Kemudian yang rusak itu sama dengan 2 ya. Kemudian kita bisa cari peluang untuk nyari apa ya? Untuk model lampu pijar rusak dilakukan pengujian dengan cara mengambil dan menguji satu persatu secara acak tanpa pengembalian. Ingat ya, dia diambil tanpa pengembalian. Kemudian peluang diperoleh 2 lampu pijar rusak pada 2 pengujian pertama adalah, berarti kita cek ambil pertama dulu, terus ambil yang kedua. Berarti kita ambil dulu yang pertama ya. Kita cari peluang terambilnya lampu rusak pada pengambilan pertama ya. Berarti otomatis ini berarti kita simbolkan R-nya rusak 1 aja ya. Berarti pengambilan rusak pada pengambilan 1 gitu lah. Berarti rusaknya ada 2 dari total 12, maka otomatis jadi 1/6 ya peluangnya. Nah, kemudian kita mau ambil untuk pengambilan yang kedua, tapi kita harus cek lagi dia itu kan tanpa pengembalian, otomatis peluang berikutnya itu untuk mengambil yang rusak itu kita harus identifikasi dulu mengambil lampu rusak yang pengambilan kedua ya. Berarti otomatis yang tadinya awalnya 12 totalnya kan udah dikurangi 1, diambil 1, otomatis jadinya 11. Dan yang tadi yang rusak itu kan awalnya itu sama dengan berapa? 2 kan, dikurangi udah diambil 1, maka otomatis tinggal 1. Jadi peluangnya di sini tinggal 1/11 peluang yang kedua. Jadi totalnya itu sama dengan P sama dengan 1/6 dikali 1/11 sama dengan 1/66. Jawabannya belum. Dia dalam bentuk A per B dengan FPB-nya itu sama dengan 1. Ini maksudnya FPB sama dengan 1 tuh ketika bilangan ini dibagi itu tidak bisa membagi satu sama lain teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung. Jadi A dan B-nya itu bisa kita hitung dari pernyataan 1. A tambah B, A-nya berarti yang atas ya. Ini A, ini B. A-nya sama dengan 1, B-nya 66, which is nilai sama dengan 67. Ini salah. Dan yang kedua, 2A tambah B, 2A tambah B, 2 dikali 1 ditambah 66 sama dengan 68. Ini betul teman-teman. Yang ketiga, A ditambah 2B sama dengan 133. Maka dicek dulu ya. A-nya 1 ditambah 2 dikali 66. 1 tambah 132 sama dengan 133. Ini juga betul. Sehingga dari nomor 5 ini dapat disimpulkan jawabannya adalah salah dan benar-benar. Gitu teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang tadi saya jabarkan dan jelaskan. Dan semoga apa yang saya lakukan juga membantu teman-teman ya agar mendapatkan nilai TKA yang maksimal. Jika ada pertanyaan atau ada koreksi mengenai video yang penjelasan soal yang tadi saya jelaskan, barangkali ada salah hitung atau apapun, teman-teman jangan sungkan untuk chat di kolom komentar dan kasih tahu saya salahnya di mana atau teman-teman nggak pahamnya di mana. Kasih tahu saya ya. Jangan lupa juga teman-teman dukung channel ini dengan like, subscribe, dan berikan feedback positif. Teman-teman juga boleh kasih donate ke Saweria di link yang ada di deskripsi. Teman-teman bisa datang ke channel saya. Mungkin itu dulu yang bisa dapat sampaikan. Saya pamit dan dadah.